tetap dijajah oleh Belanda. Emangnya bisa negeri ini merdeka hanya dengan senyuman? Datang Belanda menjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video dari Ustadz Kondang, tapi yang memviralkan itu media sosial. Dulu tidak ada orang yang kenal dengan UAS, tetapi karena di framing, dipubliskan, di-up oleh media sosial, terlebih yang meng-up itu para gerombolan Islam radikal yang berada di Nusantara. Terus viral, terus dibumbui dengan kelucuan-kelucuan. Nah, ini banyak orang yang terpincut. Ya memang amaliyahnya sama dengan NU, Aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah sama. Tapi fikroh siasinya itu berbeda. Makanya mereka, UAS maksudnya, UAS ini cenderung temannya itu ya Islam radikal, XXHTI, XXFPI kan gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwa UAS ini fikrohnya itu, jalan fikirannya itu, siasinya itu beda. Kalau NU, NKRI harga mati kan itu hubbul waton minal iman, tapi kalau ini beda. Nah dalam cuplikan video tadi kita semua sudah mendengarkan kata UAS gitu ya, bahwa Indonesia itu tidak mungkin merdeka kalau kita itu hanya berdiam diri saja. Seakan-akan warga pribumi ini berdiam diri. Seakan-akan tidak ada gerakan untuk melawan kolonial penjajah Belanda. Saking semangatnya membela para Habib. Terus yang memerdekakan Indonesia siapa? Nah itu motivatornya ya, adalah para Habib. Wah bukan motivator, provokator iya. Duh, bagaimana mungkin sekelas UAS memberikan statement semacam itu? Ini kan blunder ini. Blunder. Jangan begitulah. Saking semangatnya membela Habib terus mengatakan, membelokkan sejarah ya, mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan para Habib. Ini kan ngeri. Padahal sejarah bangsa dan bernegara kita ditulis dengan tinta tebal. Bagaimana Pangeran Diponegoro sampai beliau diasingkan 1825-1830 berjuang mati-matian sehingga VOC rugi besar. Kan gitu tuh. Ini kan potret sejarah yang harus kita. Lah baru Belanda mendatangkan Senok Horgron. Wah, mendatangkan Habib Usman bin Yahya eksodus dari Yaman, para klan Bani Pahlawi. Yang sampai detik ini mereka terus-menerus menjadi provokator di bumi Nusantara ini. Karena rekam jejak mereka sebagai antek kolonial ini jelas terekam oleh sejarah dan ditulis tinta tebal oleh sejarah Indonesia, sejarah Nusantara. Ini loh yang harus kita ketahui. Jadi mereka yang di dalam otaknya ini mengusung faham ideologi khilafah, ini menghalalkan segala macam cara. Kalau perlu berdusta, oke, berdusta atas nama agama, atas nama sejarah, tidak masalah. Yang penting visi misinya terpenuhi atau tercapai. Kan ngeri. Padahal kita pada saat berbicara harus berdasarkan fakta dan realita. Kalau sampai berdusta, ini namanya fitnah. Dan ini akan ada konsekuensi. Konsekuensinya ya kita kena dosa, kan gitu. Tapi mereka enggak.
Ini loh yang membedakan fikroh hubul waton minal iman dan fikroh yang mengusung faham khilafah. Nah, ini harus betul-betul kita waspadai. Sekelas UAS pun termehek-mehek. Sekelas UAS pun menjadi bodoh dan dungu kan gitu. Berbicara, sok-sokan berbicara sejarah, justru malah blunder. Tuanku Imam Bonjol itu pahlawan Nusantara. Pangeran Diponegoro, banyak Cut Nyadin, Cut Mutia, banyak sekali. Terus kamu pikir UAS mereka berdiam diri, berdarah-darah. Bahkan ceritanya Cut Mutia, ya, yang meninggal itu, di samping jasad Cut Mutia itu puluhan. Bahkan ada yang mengatakan ratusan. Ini gitu. Tapi kalau ratusan terlalu lah, ya puluhan saja lah. Loh, padahal tubuhnya Cut Mutia itu penuh dengan luka. Ratusan luka. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa menghabisi serdadu Belanda tergeletak di samping kanan kiri mayat beliau yang mulia ini? Ini membuktikan bahwa darah pribumi Nusantara ini bukan darah yang di situ itu mengandalkan belas kasihan. Kami berjuang, kakek nenek moyang kami berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia. Dan ingat, UAS, bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan hasil hadiah dari kolonial, tetapi karena perjuangan yang di situ melibatkan banyak unsur, ya. Terus semuanya ikut andil, ikut mengambil bagian, menyuarakan satu, yaitu merdeka, baru terwujud. Karena ikhtiar, karena itu semua kita hari ini bisa merdeka 78 tahun. Dan alhamdulillah kita tinggal merawatnya. Tapi kalau hari ini kalian berusaha untuk membelak-belokkan sejarah, seakan-akan pribumi Nusantara adalah kaum reban yang hanya mengandalkan belas kasihan atau orang yang tidak berdaya, tidak punya inisiatif untuk merdeka, kalian dusta. Kami akan melawan. Kami tidak akan terima dengan statement-statement pembelokan-pembelokan sejarah yang kalian buat. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.